Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Remi Akbar Zulkarnain dari Program Studi Teknik Geomatika Institut Teknologi Sumatera. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan rencana penelitian saya yang berjudul Evaluasi Akurasi Model Elevasi Digital atau Digital Terrain Model hasil fotogrametri UAV berdasarkan titik kontrol di lapangan. Perkembangan teknologi UAV atau drone saat ini sangat pesat, khususnya dalam bidang pemetaan. Metode fotogrametri berbasis struktur formation menjadi salah satu metode populer untuk menghasilkan model tiga dimensi. Namun, dalam berbagai aplikasi seperti analisis topografi, mitigasi bencana, dan perencanaan infrastruktur, dibutuhkan data elevasi yang akurat. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi seberapa akurat model hasil DTM yang dihasilkan dari fotogrametri. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah akurasi DTM dari fotogrametri UAV belum selalu konsisten di setiap proyek. Hal ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti distribusi dan jumlah GCP, algoritma struktur formation dan multiview stereo, resolusi citra, serta kondisi medan. Sehingga diperlukan evaluasi akurasi berbasis titik kontrol lapangan agar hasilnya dapat divalidasi secara objektif. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah beberapa hasil elevasi antara DTM dengan titik kontrol di lapangan, berapa hasil RMSE dan LE dari DTM yang dihasilkan. Yang ketiga, apakah hasil akurasi tersebut sudah memenuhi standar dari BIG nomor 18 tahun 2021. Tujuan penelitian ini yaitu menghitung error vertikal antara DTM dan data lapangan, menghitung nilai RMSE dan LE sebagai indikator akurasi, serta mengevaluasi apakah hasilnya sesuai dengan standar. Ini adalah lokasi penelitian yang dilakukan di daerah RAM PJR, Desa Wailaga, Bandar Lampung. Wilayah ini memiliki karakteristik medan yang ekstrim, seperti tanjakan curam dan permukaan yang kompleks, sehingga sangat cocok untuk digunakan untuk menguji akurasi elevasi model terrain digital. Oke, selanjutnya konsep dasar. Secara konsep, penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan. Pertama, akuisisi data menggunakan UAV atau drone. Kedua, proses struktur formation dan multiview stereo untuk menghasilkan point cloud. Ketiga, ekstraksi DTM dari hasil DSM melalui proses filtering. Dan yang terakhir, validasi menggunakan perhitungan statistik seperti RMSE, Z, dan LE90. Dalam penelitian ini digunakan dua jenis titik kontrol, yaitu GCP, yaitu Ground Control Point, dan juga ICP, Independent Checkpoint. GCP di sini berfungsi untuk menggeorefreshing atau menitikan dari lokasi yang ada di foto dengan lokasi yang ada di sebenarnya. Dan juga ICP digunakan untuk menguji akurasi model secara independen yang tidak dilakukan pengolahan. Distribusi titik yang merata penting untuk menghindari bias dari hasil. Metodologi penelitian meliputi akurasi data dengan perencanaan penerbangan, pengukuran GCP dan ICP menggunakan GNSS, pengolahan data menggunakan metode struktur formation dan multiview stereo, pembuatan digital surface model dan digital terrain model, serta uji akurasi menggunakan perhitungan delta Z, RMSEZ, dan juga LE90. Perhitungan akurasi dilakukan dengan selisih delta Z, sehingga model elevasi di lapangan dan juga model elevasi dan elevasi di lapangan
RMSE sebagai akar rata-rata kuadrat dari error, dan LE90 dihitung dari RMSE yang dikalikan 1,649 menunjukkan tingkat kepercayaan 95%. Nilai LE yang digunakan sebagai parameter ketelitian vertikal sesuai dengan Perka BIG nomor 18 tahun 2021. Kemudian hasilnya dibandingkan dengan standar yang ditetapkan. Oke, berdasarkan penelitian sebelumnya, banyak studi yang hanya menggunakan RMSE saja tanpa mengaitkan dengan standar resmi. Selain itu, penggunaan ICP sebagai validasi independen masih terbatas, sehingga penelitian ini mencoba untuk mengisi gap dari bagian tersebut. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan ICP sebagai validasi utama, transformasi RMSE ke LE90 sesuai standar dari BIG, dan penerapan langsung pada studi kasus di lapangan. Berikut adalah diagram alir yang akan dilakukan pada saat penelitian nanti. Sebagai penutup, penelitian ini bertujuan untuk menyediakan metode evaluasi akurasi DTM yang lebih terstandarisasi. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pemetaan berbasis UAV di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.